Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kurikulum vitae atau yang lebih dikenal dengan data pribadi atau kayak istilahnya riwayat hidup kita ya. Ini sangat penting sekali bagi kita yang ingin melamar kerja karena salah satu berkas yang wajib kita penuhi itu adalah kurikulum vitae atau riwayat hidup kita ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita menuju ke lembar kerja baru. Nah, ini contohnya ya, sudah saya buat. Kita langsung saja ke lembar kerja baru, ke Microsoft Word kita. Nah, yang pertama yang harus kita buat itu adalah backgroundnya dulu ya, yang ini. Nah, kita buat dulu. Caranya itu adalah pertama kita klik insert. Setelah kita klik insert, klik save, lalu pilih yang ini ya. Nah, kita buat saja di sini sampai bawah. Ya, sampai bawah ini kita buat. Oke, kita perbesar sedikit. Saya rasa segini cukup ya. Nah, setelah itu kita pilih yang ini ya, Save Effects ini ya. Save Effects, setelah itu pilih yang ini 3D Rotation. Nah, saya pilih yang ini ya. Setelah itu, nah ini kita ganti warnanya itu. Ya, kita ganti warnanya sesuai keinginan kita. Ya, saya pakai yang ini aja ya. Nah, yang ini terus save outline-nya saya pakai yang yang ini. Nah, saya rasa begini ya. Nah, selanjutnya kita buat ini yang di bawahnya itu ya. Yang ini ya, biar dia lebih cantik atau lebih indah ya. Kita buat dulu. Caranya itu adalah klik insert, lalu pilih save, lalu pilih yang ini ya teman-teman, ini. Lalu kita buat di bawah, ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti warnanya ya. Kita salin save filenya, misalkan kita pakai yang ini, terus kita ganti efeknya dulu ya. Kita ganti save effect, kita pakai yang tadi. Oh ya, ini kita pakai yang tadi. Terus save outline-nya kita pakai yang putih aja ya, putih. Nah, save outline itu maksudnya itu ini kayak sejenis tuh, apa namanya, yang di pinggir-pinggirnya kayak bayang-bayangannya itu ya teman-teman. Ini kalau mau perbesar save outline-nya bisa ke sini. Nah, tuh. Maksudnya save outline itu supaya ada kayak terlihat 3 dimensi ya teman-teman. Nah, kita pakai misalkan yang ini aja ya. Yang 2. Ini bisa dilihat ya. Yang ini save outline-nya itu, yang di pinggir-pinggirnya ini ya. Nah, ini juga misalkan kita perbesar save outline-nya. Kita klik format, lalu kita klik save outline, kita pilih width, lalu kita pakai 2/4 ya. Nah, ini aja. Nah, setelah itu kita juga buat yang di bawahnya, yang di samping kanannya. Ini kan sudah jadi yang di bawahnya ya teman-teman. Ini sudah jadi yang di bawahnya. Sekarang ini kita copy, klik Ctrl C, Ctrl B ya. Nah, setelah itu kita cari formatnya ya teman-teman. Kita cari format, atau bisa juga kalian klik kanan ya, lalu pilih format save ya, seperti ini. Tapi sekarang kita cari di atas ini format, lalu pilih rotasi ya, yang ini. Setelah pilih rotasi, pilih yang ini, yang flip horizontal ya, flip horizontal. Nah, lalu ini kita arahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah diarahkan ke bawah, nah sekarang kita ini taruh dia di belakang yang ini ya. Kita taruh di belakang ini. Sebelum kita pindahkan ke bawah, kita ganti warnanya dulu. Kita ganti warnanya, pilih format, lalu pilih
Save file, kita samakan dengan yang ini ya, dengan warna yang ini ya, yang ini, yang kepanjang ini kita samakan. Format, lalu pilih save file, kita pakai yang ini. Terus save outline-nya kita pakai yang ini ya. Lalu kita perbesar save outline-nya menjadi 2,4 ya, seperti ini. Nah, oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah kita memasukkan foto kita ya. Kita masukkan foto kita. Caranya itu bisa insert lalu pilih picture atau pilih device, atau bisa kalian juga copy dari sini ya. Copy dari sini ya. Kalian copy dari foto yang kalian mau ambil itu. Misalkan di sini saya pakaiin saja yang ini ya. Saya pilih insert lalu pilih picture, pilih this device. Lalu kita masukkan fotonya. Misalkan saya pakai foto yang ini. Nanti kalian masukkan foto kalian sendiri ya. Yang ini. Nah, setelah itu, ini kan nggak bisa digerakkan tuh kayak saya bilang kemarin itu ya. Kita pilih, klik kanan, lalu pilih wrap text yang ini ya. Pilih wrap text, lalu pilih in front of text. Lalu kita perkecil. Kita perkecil ya. Seperti ini. Nah, kita crop sedikit. Kita crop sedikit ya, saya rasa seperti ini. Nah, setelah itu kita buat dia menjadi lingkaran atau bulat ya. Kita pilih yang ini, kita pilih crop ya, kita pilih crop. Setelah pilih crop, pilih ini crop to shape ya, atau shape ini ya, pilih yang ini ya. Nah, pilih yang ini, lalu pilih yang ini, yang bulat ini ya, oval. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti kalian sesuaikan saja. Nah, setelah itu, sekarang biar dia lebih indah kelihatannya dan juga lebih rapi ya. Sekarang kita pilih yang ini kan. Kita pilih picture border ya, pilih format. Setelah pilih format yang ini, pilih format lalu pilih picture border ya. Pilih picture border lalu pilih yang warna putih. Nah, seperti ini. Nah, ini biar dia terlihat. Ini kan masih kecil, itu kan bordernya masih kecil. Sekarang kita lebih perbesar lagi bordernya. Kita pilih yang ini, lalu kita pilih width ya. Yang ini kita pilih width, lalu kita pilih yang 2/4 ini ya. Nah, lalu kita sesuaikan, kita taruh di tengah. Nah, saya rasa seperti ini cukup. Nah, selanjutnya adalah kita membuat nama kita ya. Kita membuat nama kita di bawah. Di bawah foto ini ya, kita buat nama kita di bawah foto ini. Caranya itu adalah klik insert, pilih save, lalu pilih yang ini ya, yang kotak ini, lalu buat di sini. Ya, buat sesuai nama panjang nama kalian ya. Misalkan saya tulis di sini. Nah, setelah itu kita pilih klik kanan, ya, klik kanan lalu add text ya. Klik kanan lalu add text, tulis terus nama kalian. Misalkan Muhammad Imaduddin. Nah, ini kan belum kelihatan bawahnya ya teman-teman. Kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah? Jika sudah seperti itu, sekarang ini kita pilih yang ini ya teman-teman. Kita pilih yang ini. Oke, kita blok semuanya. Kita pilih yang ini. Terus kita perbesar. Jangan nih. Kita ganti tulisannya ya. Kalian mau pakai tulisan yang mana ya? Pilih saja. Misalkan kalian mau pakai Arial atau mau pakai yang mana ya. Saya pakai Arial Badi aja ya. Setelah itu ini kita perbesar menjadi bisa 14, bisa 12. Kita pakai 12 saja ya. Kita pakai 12. Nah, ini kan masih belum kelihatan Imaduddinnya, kita geser. Nah, biar dia kelihatan. Setelah itu biar ini ya, biar dia nggak kelihatan karena gambar di belakang tulisan ini. Sekarang kita klik dulu, lalu kita klik kanan ya. Kita klik kanan. Setelah klik kanan format saves ya, pilih yang ini, format saves ini. Setelah pilih format save, sekarang pilih fill ya, pilih fill. Nah, setelah pilih fill, ini pilih no fill ya, pilih no fill. Nah, setelah itu pilih line, pilih no line. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke, maka dia akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sekarang buat yang ini ya. Kita buat sekarang kontak kita ya. Kita buat kontak kita. Nah, caranya itu ini kita
Ini kita copy saja dulu ya. Ini kita copy, klik C, Ctrl C, terus klik Ctrl B. Setelah itu kita ganti tulisannya. Ya, kita ganti tulisannya menjadi kontak. Nah, seperti ini. Usahakan ini kita pertebal saja ya. Kita pertebal. Kita pertebal. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan kontak kita apa saja yang kita mau masukkan. Kan di sini saya pakainya email, WA sama FB ya. Misalkan kita masukkan saja, kita pilih insert, lalu pilih picture, lalu pilih this device, misalkan email ya. Kita pilih email. Di sini ya, misal cari ya di mana. Oke, nanti kalian buat sendiri ya. Maksud saya kalian nanti masukkan dia sendiri, email kalian, terus apa yang kalian mau masukkan ya. Terus email, terus apa lagi? Misalkan WA ya. WA, Ctrl B. Nah, ini kita juga wrap text. Lalu in front of text, ini kita perkecil. Oke, setelah kita perkecil, lalu kita masukkan juga FB kita ya. FB. Terus ini kita pilih klik kanan, pilih wrap text, pilih in front of text. Oke, ini kita perkecil juga ya. Kita perkecil. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, jika sudah begini ya teman-teman. Oke, jika sudah begini sekarang, nah ini yang 3 ini nanti kalian bisa cari di Google ya. Caranya itu bisa kalian seperti ini. Saya nyarinya itu tadi ya, pakai gambar FB hitam putih, gambar WA hitam putih, terus gambar email hitam putih ya. Kalian bisa cari nanti di Google ya. Kalian download sendiri ya. Setelah itu kita masukkan sekarang email kita. Caranya copy yang ini aja, Ctrl C, Ctrl B. Oke, lalu kita arahkan di bawah. Misalkan nama email saya itu kita tulis, misalkan imaduddin@gmail.com misalkan ya. Nanti kalian tulis email kalian sendiri ya. Lalu setelah itu ini juga kita, nah biar dia kelihatan G-nya, bukan tadi nggak kelihatan. Kita ini karena kita mau masukkan WA, ini kita copy aja, Ctrl C, Ctrl B, kita arahkan di bawah WA ya. Oke, setelah itu tulis nomor WA kalian 92339407433. Ini hanya umpama saja ya teman-teman, nanti kalian tulis sesuai dengan punya kalian. Oke, udah ya. Nah, lanjut tulis nama FB kalian sama ini, Ctrl C, Ctrl B ya. Tulis apa nama FB kalian, misalkan Muhammad Ibaduddin misalkan ya. Muhammad Imaduddin. Nanti kalian bisa masukkan Instagram kalian atau sosmed kalian yang lain juga ya. Nah, setelah itu ini kita peratas sedikit ya. Kita atas sedikit. Oke. Ya. Nah, bentar ya teman-teman, ini kita biar dia rapi saja dulu ya. Nah, nanti kalian punya kalian itu kalian rapiin sendiri ya, karena CP kalian sendiri. Nah, setelah itu sekarang kita buat skill kita ya. Mau skill apa yang kita mau tunjukkan, misalkan Microsoft Office, Photoshop, terus Corel Draw dan lain-lain ya. Sekarang kita copy lagi ya. Ctrl C, Ctrl B. Kita tulis di bawahnya di sini kita tulis basic skill ya. Kita tulis basic skill pakai huruf besar aja ya. Basic skill. Oke, kita bold ya, atau kita pertebal ya. Oke. Nah, ini juga kita pakai huruf besar semua ya teman-teman, biar dia agak beda. Kontak. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita
copy lagi nih, kita Ctrl B, Ctrl C, Ctrl B, lalu tulis di bawahnya. Misalkan kita mau tulis skill kita itu di, misalkan satu di sini Microsoft Word ya, Microsoft Office ya, Microsoft Office. Nah, misalkan. Jadi Office itu nanti mencakup Word, mencakup apa namanya itu, mencakup Excel, mencakup PowerPoint juga ya. Nah, lalu kita mau buat persentase. Oke, kita tulis saja dulu ya. Kita tulis Microsoft Office, Ctrl B ya, kita Ctrl lagi. Ini. Nah, setelah itu kita tulis juga di sini misalkan Photoshop ya. Photoshop. Terus apa lagi? Corel Draw misalkan ya. Nanti kalian sesuaikan dengan punya kalian ya. Corel Draw. Corel Draw. Nah, seperti ini. Lalu kita buat persentase bagaimana apa namanya? Persentase kemampuan kalian di Microsoft Office, PowerPoint, Microsoft Office, Photoshop dan Corel Draw ini ya. Caranya itu adalah klik insert. Setelah klik insert, to klik save. Nah, ini klik yang kotak ini ya. Lalu kita buat di sini garis. Kita buat di sini. Oke. Nah, saya rasa seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih yang ganti warnanya ya. Kita pilih Shape Fills. Kita pilih misalkan pakai warna yang ini ya, biar dia agak kelihatan yang lebih tua. Nah, lalu pilih Shape Outline, pilih no outline aja ya, pilih no outline. Lalu, nah ini kita copy ya, Ctrl C, Ctrl B. Nah, setelah di copy, sekarang ganti warnanya, Shape Fill ya. Pilih misalkan warna yang kuning. Nah, lalu kita masukkan di sini. Nah, kita sesuaikan. Setelah itu kita perkecil. Misalkan persentase punya kita itu seperti ini. Misalkan ini kira-kira 90% ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah itu sekarang kita ini copy yang ini, yang dua ini ke bawah di Photoshop ya. Kita sekarang Ctrl ini, kita klik Shift, lalu kita klik yang ini, Shift juga di sini. Kita klik juga Ctrl C, Ctrl B biar dia dua-duanya itu tercopy ya. Oke, nah seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Lalu misalkan Photoshop kita kira misalkan 85% ya, seperti inilah begitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik Shift lagi, klik Shift. Setelah klik Shift, klik yang warna kuning, lalu klik yang warna biru juga ya. Nah, seperti ini, biar dua-duanya itu kayak di blok istilahnya ya, begitu seperti itu. Lalu kita Ctrl C, Ctrl B, maka dua-duanya itu akan menjadi tercopy ya. Lalu kita pilih ke bawahnya. Nah, seperti ini. Misalkan Corel Draw kemampuan kita misalkan hanya 80%. Kita geser saja ke sini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kita buat basic skill, sekarang kita buat profil kita ya. Cara buat profilnya itu adalah klik insert biar dia lebih rapi ya. Klik insert, pilih shapes, lalu pilih yang kotak ini ya. Lalu kita buat saja di sini. Nah, kita garis. Kira-kira seperti ini ya, seperti inilah. Lalu pilih yang ini, Shape Effects ya. Pilih Shape Effect, pilih 3 rotation. Pilih yang ini seperti yang tadi ya. Pilih yang ini, lalu pilih, kita klik, pilih format, lalu pilih warnanya, kita ganti warnanya. Kita samakan dengan warna yang ini ya. Kita samakan dengan warna yang di sampingnya, kita pakai yang ini. Terus outline-nya kita pakai yang ini ya. Oke, nah seperti ini. Nah, sudah ya. Terus selanjutnya, biar dia agak cantik kelihatannya ya, teman-teman, biar dia kelihatan rapi dan cantik. Sorry, kita perbesar sedikit saja. Nah, kita pilih insert, pilih shapes, lalu pilih yang ini ya. Yang ini ya. Pilih yang ada segitiga ke bawahnya. Nah, kita buat, lalu setelah kita buat, kita masukkan ke sini. Ini kita perkecil saja.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu kita samakan warnanya. Caranya itu klik saja gambar yang ini. Lalu kita pilih warnanya, sipil, kita pakai warna yang tadi ya, yang ini. Lalu shape outline-nya itu kita pakai juga yang tadi ya, yang ini. Nah, oke. Sudah kan? Nah, lalu ini biar dia biar sekarang kita gabung. Kita gabung, klik shape, klik gambar yang ini, klik gambar yang ini, lalu kita pilih format. Kita pilih yang ini ya, pilih group yang ini. Pilih group, setelah group lalu tulis di sini ada group lagi, pilih group. Oke, nanti akan menjadi satu. Nah, seperti ini ya. Akan menjadi satu apa namanya? Satu warna ya. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita copy lagi, kita Ctrl C, Ctrl B untuk kita buat pendidikan kita nanti di sini. Oke, kita jadiin satu-satu aja dulu ya. Kita jadiin satu-satu. Ini kita sekarang kita klik kanan di sini, lalu pilih di sini yang add text ya. Kita cari add text. Nah, di sini kita tulis profil ya. Kayak huruf besar aja ya. Pakai huruf besar profil. Kita pilih warnanya yang warna hitam ya, kita ganti warnanya profil, kita pilih format, pilih yang ini, pilih hitam ya, pilih yang hitam, terus kita pertebal. Nah, seperti ini ya. Tulisannya kita ganti supaya sama seperti ini, kita pakai Arial, terus kita berusaha menjadi 12. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita juga sekarang kita ganti, yang di sini kita buat tulisannya ya. Ini kan, ini kita buat tulisannya tempat misalkan ya, tempat. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita buat tulisan profil, sekarang kita buat profil apa yang kita mau tulis di sini misal ya. Caranya itu klik insert lalu pilih save ya. Pilih save lalu pilih yang ini. Kita sampai sini saja ya, kira-kira segini lah. Nah, oke, kira-kira segini. Lalu klik kanan ya. Setelah klik kanan, pilih add text. Nah, lalu pilih yang ini. Rata kiri. Rata kiri, setelah itu perbesar tulisannya menjadi 12, terus ganti tulisannya menjadi Arial supaya sama semua tulisannya, kita pakai Arial. Misalkan kita mau tulis tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir, atau TTL saja ya, kita singkat saja TTL, nanti kalian atur sendiri. Setelah TTL, terus kita mau apa lagi ya? Kita lihat dulu di sini jenis kelamin ya, jenis kelamin kita, jenis kelamin, terus alamat misalkan ya, alamat, terus agama ya, agama, dan terakhir kita nanti kalian tulis tergantung profil kalian ya, agama, terus status ya, status. Nanti kalian bisa tulis umur ya. Nah, terus ini sekarang kan kita membuat titik dua ya teman-teman. Nah, cara membuat titik duanya itu sama seperti yang saya ajarkan kemarin. Makanya saya ajarkan kalian cara membuat titik dua yang lurus dulu, baru kita buat kurikulum kita, yaitu kita membuat daftar riwayat hidup ya. Caranya itu ya sama, kita sekarang blok semua. Kita blok semua ya. Oke, kita ganti warna dulu ya. Kita ganti warna tulisannya. Klik format. Oke, kita blok. Kita klik format, lalu pilih yang hitam. Oke, kita pilih hitam. Nah, Nah, kita pilih yang hitam. Nah, setelah itu, ini kita hilangkan saja ya, yang biru ini. Ini kita hilangkan. Caranya supaya hilang yang ini, agar tulisannya saja kelihatan, klik kanan. Pilih format shape.
Setelah pilih format save, ini kan ada fill di sini, kita lihat. Nih di samping kanan. Nah, di sini ada dua, ada fill, ada line, ya. Ada fill, ada line. Kita klik fill dulu, pilih no fill. Setelah pilih no fill, sekarang pilih line yang di bawahnya. Pilih line, lalu pilih no line. Nah, supaya seperti ini. Oke, sekarang kita buat tulisan atau titik 2-nya itu menjadi lurus ya, supaya lurus seperti ini, yang seperti saya ajarkan kemarin. Caranya itu kita blok semua. Setelah kita blok, ingat pastikan dulu di sini itu ada tanda yang seperti ini ya teman-teman, ada left tab-nya itu. Oke, ini kita akan buat tabulasi. Ya, ingat perhatikan ada huruf L-nya itu seperti ini. Kalau masih belum ada, misalkan ada seperti ini atau ada seperti ini, pastikan dia gambar di sini itu huruf seperti huruf L atau yang disebut dengan left text ya. Oke, kita cari terus klik sampai ketemu. Nah, sampai ketemu seperti huruf L. Setelah itu kira-kira kita membuat untuk tabulasinya itu di sini ya, di angka 4. Titik 2-nya itu di angka 4. Lalu untuk tulisan setelah titik 2-nya itu di kanan titik 2-nya misalkan 4,5. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita taruh kursornya di depan kalimatnya itu, kita klik tab, lalu kita titik 2, klik tab lagi, tulis misalkan tempat tanggal lahir, misalkan tempat lahir Sukaharja. Sukaharja, misalkan 12 Januari 1997. Nah, misalkan seperti inilah ya teman-teman. Lalu seperti ini, kita taruh kursornya di depan, lalu klik tab, tulis titik 2, klik tab lagi, jenis kelamin, misalkan kelamin kita laki-laki ya. Nah, seperti itu. Terus semua seperti ini juga. Tab, terus tab, tulis alamat misalkan. Ini saya copy aja ya biar cepat ya teman-teman. Saya copy biar cepat. Ini hanya contoh saja ya teman-teman, nanti kalian tulis sendiri gitu. Terus agama, taruh kursor di depannya, pilih tab, klik tab, lalu tulis titik 2, klik tab lagi, misalkan Islam. Nanti yang non muslim bisa menyesuaikan sendiri, bisa ya teman-teman. Lalu di sini juga di status, taruh kursornya di depan, klik tab, lalu tulis titik 2, klik tab lagi, misalkan status lajang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita buat pendidikan kita ya. Kita buat pendidikan kita. Di sini ya, kita klik kanan ya. Klik kanan. Klik kanan. Pilih add text. Oke. Kita tulis pendidikan. Pakai huruf besar semua ya, pendidikan. Kita ganti warna tulisannya, kita blok semua, lalu pilih format. Oke, pilih format, pilih yang hitam. Sorry, kita blok semua dulu, pilih yang hitam. Nah, setelah itu kita pertebal, Ctrl B. Oke, kita ganti tulisannya supaya sama seperti yang ini. Ya, kita klik home, lalu pilih di sini tulisannya Arial Badi. Kita pakai Arial Badi yang ini, lalu tulisannya kita perbesar menjadi 12. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat pendidikan kita. Caranya kita copy saja yang ini ya. Kita copy yang ini, kita Ctrl C, terus kita Ctrl B. Kita arahkan ke bawah. Nah, di sini. Oke, lalu kita hapus yang ini. Kita tulis sekarang yang ini ya. Kita tulis pendidikan kita. Misalkan 2005 sampai 2005 sampai 2000 berapa ya? Kira-kira 2011 lah. Atau 2010 ya. 2004 sampai 2010. Misalkan begini ya. Terus misalkan SD negeri, misalkan ya, SD negeri 4 Sukaharja. Nah, seperti ini ya. Terus 2010 sampai 2013 ya. Misalkan SMP negeri 1 Sukaharja ya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman, nanti kalian tulis sendiri. Lalu
misalkan 2013 sampai 2016, misalkan SMA Negeri 1 Sukamakmur ya. Nah, ini kan nggak kelihatan tulisannya teman-teman, kita tarik saja yang ini. Nah, seperti ini. SMA Negeri 1 Sukamakmur. Lalu misalkan 2016 sampai 2020 Universitas Gajah Mada. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan Universitas Gajah Mada. Nah, kan ini sudah jadi ya. Nanti kalian bisa pertebal yang angka-angkanya ini biar dia lebih kelihatan. Oke, seperti ini. Nah, bisa ya, supaya ada pembedanya saja ya. Nah, lalu kita buat sekarang pengalaman yang terakhir ya. Kita buat pengalaman, caranya kita ini copy saja yang ini. Kita copy, kita Ctrl C, lalu Ctrl B. Kita taruh di bawah. Di bawah ya. Nah, oke, kira-kira di sinilah. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita salin tulisannya menjadi pengalaman ya. Kita tulis pengalaman. Nah, setelah itu yang ini kita copy saja ya, teman-teman. Ini kita copy, kita Ctrl C, Ctrl B. Ya, biar dia cepat gitu. Nah, oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita blok semua, kita ganti pengalaman kita, misalkan pengalaman kerja ya, misal. Ini hanya misal saja ya, teman-teman. Misalkan di PT Nusantara Mandiri ya, misalkan PT Nusantara Mandiri. Bisa kalian tulis tahunnya nanti ya, teman-teman. Bisa kalian tulis tahunnya ya. Terus alamat ini, alamat perusahaan kita, tempat kita kerja dulunya itu ya, misalkan jalan pendidikan ya, pendidikan nomor 9 Sukamakmur Bogor ya. Ini hanya contohnya saja ya teman-teman, nanti kalian tulis seperti yang kalian alami ya, seperti punya kalian ya. Oke, setelah itu terus yang kedua PT Insan Jaya ya, misalkan ya, Insan Jaya, PT Insan Jaya, misalkan alamatnya itu Jalan Panca Usaha ya, Panca Usaha nomor 23, misalkan nomor 23 23 Malang ya, misalkan. Ini hanya contoh saja ya, nanti kalian tulis sesuai dengan alamat tempat pengalaman kalian kerja itu, perusahaan tempat kalian kerja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita peratas sedikit. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kan sudah jadi ya. Nah, untuk ini, nah sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Ini belum akhirnya ya. Ini masih belum jadi. Nah, sekarang langkah yang terakhir itu adalah kita membuat judul besarnya di sini. Ya, kita buat judul besarnya. Caranya seperti apa? Klik insert, lalu pilih save. Pilih yang ini, yang kotak. Setelah pilih kotak, buat di sini. Nah, saya kira seperti ini ya. Oke, nah sudah ya. Sekarang kita ganti warnanya. Kita ganti warnanya. Kita pakai warna yang ini ya, supaya sama aja ya. Supaya sama aja, atau misal pakai warna yang ini bisa ya. Pertama kita ganti warnanya Pak, sama yang ini aja ya, yang ini. Terus save outline-nya yang ini saja. Nanti kalian pilih warna sendiri mana yang menurut kalian bagus ya. Terus yang ini save effects-nya saya pakai yang ini biar sama aja. Udah seperti ini. Jika sudah seperti ini, sekarang perbesar save outline atau bayangan-bayangannya itu ya. Ini kita perbesar, pilih width,
lalu pilih 24. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu sekarang klik kanan ya, klik kanan di sini, klik kanan, pilih add text. Nah, kita tulis sekarang judul besarnya kurikulum PITAI. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita blok semua, pilih tulisannya yang warna hitam, kita perbesar, kita bold atau kita pertebal. Lalu kita ganti jenis tulisannya, kita ganti pakai Arial body supaya semuanya sama. Kita perbesar ya, kita perbesar saja gimana mau kita ya, nanti kalian sesuaikan. Saya pakai misalkan yang 24 saja ya. Ini kita geser berlebar supaya kelihatan semuanya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Nah, maka sekarang kita sudah mencapai finishnya. Jadi ini adalah cara membuat kurikulum PITAI ya, karena kurikulum PITAI ini sangat bagus sekali, sangat penting sekali untuk kita saat kita mau melamar kerja ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.